pernapasan pada hewan dan manusia. 1. Pernapasan pada hewan. Seperti halnya manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut ini sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. A. Sistem pernapasan pada ikan Pisces. Ikan memiliki alat pernapasan berupa insang. Insang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala. Insang ini berjumlah 4 pasang. Bagian-bagian insang berbentuk lembaran. B. Sistem pernapasan pada cacing tanah Vermes. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulitnya. Kulit cacing tanah juga menghasilkan lendir. Oleh karena itu, kulit terlihat basah dan lembab untuk menyerap oksigen. C. Sistem pernapasan pada burung Aves. Burung memiliki organ pernapasan paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Burung juga memiliki alat lain yang disebut pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara berfungsi menyimpan udara saat burung terbang. D. Sistem pernapasan pada reptil. Reptil seperti ular, buaya, cicak, biawak, dan kadal bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, kemudian menuju batang tenggorokan dan akhirnya ke paru-paru. E. Sistem pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Ketika sudah menjadi katak dewasa, organ pernapasan menggunakan paru-paru. F. Sistem pernapasan pada serangga insekta. Organ pernapasan serangga adalah trakea. Trakea merupakan pembuluh halus yang bercabang. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. G. Sistem pernapasan pada mamalia. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. 1. Mamalia darat, misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. 2. Mamalia air, misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Hidung pada mamalia air dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. 2. Organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru alveolus. A. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. B. Faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. C. Laring. Laring atau tekak jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. D. Trakea, batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. E. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. F. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. G. Alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. 1. Faktor penyebab gangguan pernapasan. A. Faktor fisik. Kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Contohnya, bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. B. Faktor penyakit. Beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan sebagai berikut. 1. Influenza, flu. 2. Asma atau sesak napas. 3. Bronkitis. 4. Emfisema. 5. Kanker paru-paru. 6. Pneumonia. 7. Tuberkulosis TBC. C. Faktor lingkungan.
Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis dan mengakibatkan sesak napas. Bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran. Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit kronis lain seperti bronkitis kronik. 4. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. 5. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. 6. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. 7. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. 8. Kabut asap dapat menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap dapat memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut ISPA akan mudah terjadi. 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan. A. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. B. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. C. Istirahat cukup. D. Posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan telungkup. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. A. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. B. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. C. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. D. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit.